Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feraldi Ali Pratama dari kelompok Microstrip dan teman-teman saya Handal Hardanto, Reza Hadi EP, Adam Tarunaka, dan Gabriel Andriano B. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang peta konsep dari Microstrip. Microstrip terdapat definisi, kelebihan, dan kekurangannya. Aplikasi dari Microstrip yaitu papan sirkuit cetak dan antena Microstrip. Definisi dari Microstrip adalah sebuah konduktor listrik tipis yang dipisahkan dari alas pembumian atau ground plane oleh selapis isolator listrik atau gap berisikan udara. Aplikasi dari Microstrip yaitu satu papan sirkuit cetak atau bahasa Inggrisnya Printed Circuit Board atau PCB adalah sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronik satu sama lain tanpa kabel. Sebuah papan sirkuit tercetak atau PCB digunakan untuk mendukung secara mekanis dan elektrik terhubung komponen elektronik menggunakan jalur konduktif. Trek atau jejak sinyal terukir dari lembaran tembaga dilaminasi ke atas substrat non-konduktif. Hal ini juga disebut sebagai papan jaringan kabel tercetak atau PWB atau papan jaringan kabel terukir. Sebuah PCB diisi dengan komponen elektronik adalah rakitan sirkuit tercetak atau PCA, juga dikenal sebagai perakitan papan sirkuit cetak atau PCBA. Papan sirkuit cetak yang digunakan dalam hampir semua perangkat sederhana. PCB yang murah dan dapat sangat diandalkan. Mereka membutuhkan usaha tata letak yang lebih banyak dan biaya awal lebih tinggi dari baik bungkus kawat atau konstruksi point to point. Tetapi jauh lebih murah dan cepat untuk produksi volume tinggi. Produksi dan penyolderan PCB dapat dilakukan dengan peralatan yang benar-benar otomatis. Banyak dari desain PCB industri elektronik itu perakitan dan kebutuhan kontrol kualitas yang ditetapkan oleh standar yang diterbitkan oleh organisasi IPC. Papan sirkuit ini mendapatkan namanya karena diproduksi secara massal dengan cara pencetakan. Sirkuit cetak fleksibel atau bahasa Inggrisnya Flexible Print Circuit atau FPC adalah papan sirkuit cetak yang bersifat lunak atau fleksibel. Sirkuit cetak fleksibel ini pada dasarnya menggunakan proses produksi yang lebih kurang sama dengan papan sirkuit cetak, namun bersifat fleksibel dibandingkan dengan papan sirkuit cetak yang keras. Material utama dalam proses produksi sirkuit cetak fleksibel adalah laminasi keping tembaga atau copper clad laminates yang terbentuk dari bahan dasar berupa film plastik sebagai isolator yang kemudian dilapisi dengan keping tembaga sebagai konduktor. Film plastik yang umum digunakan di dalam pembuatan material ini adalah PI, PEN, dan PET. Selain itu, biasanya laminasi tembaga tadi harus dilindungi dengan film plastik sebagai isolator dan pencemaran. Ini biasanya disebut sebagai lapisan pelindung atau cover layer, yang biasanya terdiri dari film plastik dengan perekat. Perekat ini biasanya adalah formula dari akrilik, silikon, ataupun epoksi. Lapis pelindung ini sebelum digunakan biasanya dilindungi pula oleh selapis kertas khusus yang kemudian akan dilepas sesaat sebelum direkatkan untuk melindungi permukaan sirkuit tembaga. Sesuai dengan kelebihannya, papan sirkuit lunak biasanya digunakan di bagian-bagian komponen elektronik yang biasanya membutuhkan fleksibilitas tinggi, yang tidak dipunyai oleh sirkuit cetak konvensional yang keras. Kemudian pula, karena ketipisan papan sejenis ini, menyebabkan papan ini juga lazim digunakan di alat
di alat-alat elektronik yang didesain tanpa ruang yang cukup untuk papan sirkuit konvensional. Aplikasi papan sirkuit lunak dapat ditemukan di 1. Telepon selular, 2. Komputer portable, 3. Kamera digital, 4. Televisi LCD, 5. Televisi plasma, 6. Pemutar MP3 atau iPod dari perusahaan Apple. Sejarah papan sirkuit cetak. Pengembangan metode yang digunakan dalam papan sirkuit cetak modern dimulai pada awal abad ke-20. Pada tahun 1903, seorang penemu Jerman, Albert Hansen, mendeskripsikan konduktor foil datar dilaminasi ke papan isolasi dalam beberapa lapisan. Thomas Edison bereksperimen dengan metode kimia pelapisan konduktor di atas kertas linen pada tahun 1904. Arthur Berry pada tahun 1913 dipatenkan metode cetak dan etch di Inggris, dan di Amerika Serikat Maskup memperoleh paten untuk logam api semprotkan ke papan melalui masker bermotif. Charles Durkheim pada tahun 1927 mematenkan metode electroplating pola sirkuit. Penemu rangkaian tercetak adalah insinyur Austria Paulus Eisler yang ketika bekerja di Inggris membuat satu sekitar tahun 1936 sebagai bagian dari satu set radio. Sekitar 1943, Amerika Serikat mulai menggunakan teknologi dalam skala besar untuk skrin kedekatan untuk digunakan dalam Perang Dunia II. Setelah perang, pada tahun 1948, Amerika Serikat merilis penemuan untuk penggunaan komersial. Sirkuit cetak tidak menjadi biasa dalam elektronik konsumen sampai pertengahan 1950-an. Setelah proses auto-assembly dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Sebelum sirkuit tercetak, dan untuk beberapa saat setelah penemuan mereka, konstruksi point-to-point digunakan untuk prototipe atau menjalankan produksi kecil, bungkus kawat, atau papan menara dapat lebih efisien. Mendahului penemuan sirkuit cetak dan yang sejenis dalam roh adalah 1936 sampai 1947 oleh John Shargrove. Electronic Circuit membuat peralatan atau ECME yang disemprotkan logam ke sebuah papan plastik bakelite. ECME itu bisa menghasilkan 3 radio per menit. Selama Perang Dunia Kedua, perkembangan skrin kedekatan anti pesawat yang diperlukan sebuah sirkuit elektronik yang bisa menahan dipecat dari pistol dan bisa diproduksi dalam kuantitas. Divisi Centralab di Globe Union mengajukan proposal yang memenuhi persyaratan. Sebuah piring keramik akan screen print dengan cat metalik untuk konduktor dan bahan karbon untuk resistor. Kapasitor disk dengan keramik dan tabung vakum kecil atau miniatur disk holder di tempat. Metode perakitan dipanggil melalui lubang-lubang konstruksi pada tahun 1949. Moe Abramson dan Stanislaus F. Danko dari Angkatan Darat Amerika Serikat, Signal Corps, mengembangkan proses auto-assembly yang mengarah komponen tersebut dimasukkan dalam pola foil tembaga, interkoneksi, dan deep desolder. Dengan perkembangan laminasi papan dan teknik ETSA, konsep ini berkembang menjadi proses fabrikasi papan sirkuit tercetak standar yang digunakan saat ini. Solder dapat dilakukan secara otomatis oleh melewati papan atau atas riak atau gelombang dari solder cair dalam mesin gelombang solder. Namun, kabel dan lubang yang boros karena lubang pengeboran mahal
dan kabel menonjol hanyalah dipotong. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan permukaan memasang bagian telah mendapatkan popularitas sebagai permintaan untuk kemasan elektronik yang lebih kecil dan fungsionalitas yang lebih besar telah tumbuh. Ada 3 umum subtraktif metode atau metode yang menghapus tembaga yang digunakan untuk produksi papan sirkuit cetak. 1. Silkscreen printing menggunakan tinta etch tahan untuk melindungi foil tembaga. Etcha selanjutnya menghilangkan tembaga yang tidak diinginkan, atau mungkin tinta konduktif dicetak pada papan kosong atau non-konduktif. Teknik yang terakhir ini juga digunakan dalam pembuatan rangkaian hibrida. Kedua, photo engraving menggunakan photomask dan pengembang untuk secara selektif menghilangkan lapisan photoresist. Para photoresist yang tersisa melindungi foil tembaga. Etcha selanjutnya menghilangkan tembaga yang tidak diinginkan. Photomask ini biasanya dibuat dengan foto plotter dari data yang dihasilkan oleh teknisi menggunakan CAM atau perangkat lunak manufaktur dibantu komputer. Laser transparansi dicetak biasanya digunakan untuk photo tools. Namun teknik laser imaging langsung sedang digunakan untuk menggantikan photo tools untuk kebutuhan resolusi tinggi. Ketiga, penggilingan PCB menggunakan sistem 2 atau 3 sumbu penggilingan mekanis ke pabrik pergi foil tembaga dari substrat. Sebuah mesin penggilingan PCB disebut sebagai PCB prototyper. Beroperasi dalam cara yang mirip dengan plotter, menerima perintah dari perangkat lunak host yang mengontrol posisi kepala penggiling di X, Y, dan jika relevan sumbu Z. Data ke drive prototyper diekstrak dari file yang dihasilkan dalam software desain PCB dan disimpan dalam format Gerber HPGL atau file. Additive proses juga ada. Yang paling umum adalah semi-additive proses. Dalam versi ini, dewan unpatterned memiliki lapisan tipis tembaga sudah di atasnya. Sebuah topeng reverse kemudian diterapkan. Tembaga tambahan kemudian dilapiskan pada papan di daerah membuka kedok. Mungkin tembaga berlapis untuk setiap berat yang diinginkan, plating, permukaan tin lead atau lainnya kemudian diterapkan. Topeng ini dilucuti dan langkah etcha singkat menghilangkan tembaga asli sekarang terkena laminasi dari papan. Mengisolasi jejak individu. Beberapa forum dengan berlapis melalui lubang tapi masih satu sisi dibuat dengan proses seperti ini. General Electric membuat set konsumen radio di akhir 1960-an menggunakan papan seperti ini. Proses aditif umumnya digunakan untuk papan multilayer karena memfasilitasi plating melalui lubang-lubang untuk menghasilkan vias konduktif pada papan sirkuit. Electroplating tembaga PCB mesin untuk mendapatkan tembaga dengan prosesin PCB. PCB dalam proses penambahan electroplating tembaga melalui dimensi konduktor tembaga dari papan sirkuit cetak berkaitan dengan jumlah arus konduktor harus membawa. Setiap jejak terdiri dari bagian datar sempit foil tembaga yang tersisa setelah etcha. Jejak sinyal biasanya lebih sempit dari jejak kekuasaan atau tanah karena persyaratan saat ini tercatat biasanya jauh lebih sedikit. Dalam lapisan multipapan, satu lapisan mungkin seluruh sebagian besar tembaga yang solid untuk bertindak sebagai ground plane untuk melindungi dan mengembalikan kekuasaan. Untuk papan sirkuit cetak yang mengandung sirkuit microwave, jalur transmisi dapat diletakkan dalam bentuk strip line dan microstrip dengan dimensi hati-hati dikendalikan untuk menjamin impedansi yang konsisten.
Dalam rangkaian radio frekuensi induksi dan kapasitansi dan konduktor, Prince Circuit Board dapat digunakan sebagai bagian deliberate dari desain sirkuit, menghindarkan kebutuhan untuk komponen diskrit tambahan. Selesai, bro. Finish. Cara kerja microstrip. Microstrip digunakan dalam perancangan papan sirkuit cetak atau printed circuit board, di mana sinyal-sinyal berfrekuensi tinggi butuh diarahkan dari satu bagian sistem ke bagian lain dengan efisiensi tinggi dan kehilangan rendah sinyal dikarenakan oleh radiasi. Klasifikasi. Papan sirkuit cetak dapat digolongkan atas beberapa jenis, yaitu berdasarkan A. Susunan lapis. Ada papan sirkuit cetak yang hanya berlapis tunggal. Ada pula yang berlapis ganda. Dan yang terakhir, multilapis, yang terdiri dari 4, 6, bahkan sampai 8 lapis. B. Berdasarkan bentuk. Ada yang berbentuk keras, dan ada yang berbentuk lunak atau fleksibel. Juga ada pula gabungan keras dan lunak. Berdasarkan spesifikasi, ada yang konvensional dan penghubung kepadatan tinggi atau high density interconnect. Material basisnya ada yang berasal dari FR4, logam, dan juga keramik. Antena microstrip. Antena microstrip adalah suatu pemanfaatan peranti microstrip sebagai antena suatu konduktor metal yang menempel di atas ground plane yang diantaranya terdapat bahan dieelektrik. Antena microstrip adalah antena yang terdiri dari potongan yang sangat tipis, lapis dieelektrik yang sangat tipis, dan juga bidang ground plane. Ada bermacam-macam bentuk atau konfigurasi dari potongan antena. Di antaranya, ada yang berbentuk segi empat, rectangular patch, ada yang berbentuk lingkaran, circular patch, yang berbentuk segitiga, triangular patch, dan diamond shape patch. Microstrip transmission line. Microstrip transmission line merupakan dasar dari antena microstrip yang distribusi medan, yaitu medan listrik dan medan magnetik pada microstrip transmission line. Garis medan listrik akan mengalir keluar dari microstrip transmission line menuju ke bidang ground, sehingga besar dari garis medan listrik yang berasal dari permukaan microstrip transmission line akan bergerak menuju ke ruang bebas. Garis medan magnetik microstrip transmission line akan mengitari microstrip transmission line dan memanjang ke atas bidang dieelektrik. Adanya garis medan di ruang bebas akan mengurangi nilai konstanta dieelektrik efektif. Jika seluruh medan terpusat di antara microstrip transmission line dan bidang ground, maka nilai konstanta dieelektrik akan sama dengan nilai konstanta dieelektrik dari bidang elektrik. Nilai konstanta dieelektrik pada microstrip transmission line dipengaruhi oleh lebar microstrip transmission line itu sendiri, konstanta dieelektrik dari bidang dieelektrik, dan ketebalan dari bidang dieelektrik yang digunakan
Pada akhirnya, karakteristik impedansi dan microstrip transmission link. Antena merupakan bagian transisi untuk menyepadankan impedansi intrinsik ruang propagasi dan impedansi karakteristik saluran transmisi radio. Antena digunakan baik sebagai penerima maupun sebagai pengirim di sistem komunikasi. Kebutuhan akan perangkat yang ekonomis dan dinamis menjadi semakin meningkat. Untuk perangkat antena yang ekonomis dan dinamis terpenuhi oleh antena microstrip. Walaupun antena microstrip memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangan. Salah satu cara mengatasi kekurangan antena microstrip adalah dengan cara menyusun patch pada antena microstrip secara array. Dengan cara penyusunan seperti itu, diharapkan spesifikasi antena yang diinginkan bisa tercapai. Antena ini ada yang terbuat dari printed circuit board yang memiliki 3 elemen dasar, yaitu patch, substrat, dan ground plane. Patch pada antena ini berupa pola persegi yang didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Sedangkan substrat yang dipakai adalah substrat dieelektrik epoksi FR4. Pemilihan frekuensi kerja antena ini berdasarkan pada frekuensi downlink GSM 1800. Antena jenis itu dapat difungsikan untuk menangkap sinyal gelombang elektromagnetik yang berasal dari satelit. Antena microstrip mempunyai banyak kelebihan dan pula kekurangannya. Kelebihan antena microstrip yang pertama, mempunyai penampang yang tipis, massa yang ringan, mudah dalam pembuatannya, dapat diintegrasikan langsung, dan dapat dibuat untuk dual atau triple frekuensi. Kekurangan antena microstrip yang pertama, bandwidth yang sempit dan alatnya yang kecil, sehingga mengakibatkan perlu ketelitian yang tinggi dalam perancangannya. Electromagnetically coupled EMC method. Secara umum, metode pencatuan pada antena microstrip dapat diklasifikasikan menjadi persatuan microstrip, persatuan probe, dan persatuan EMC. Persatuan antena microstrip dapat dengan mudah dipabrikasikan, yaitu dengan cara menghubungkan microstrip ke tepi patch secara langsung. Tetapi matching impedansi tidak sesuai atau tidak terjadi matching impedansi seperti yang diharapkan dan akan muncul radiasi yang tidak diinginkan dari lain persatuan. Pencatuan dengan menggunakan probe koaksial memiliki keunggulan yaitu matching impedansi mudah didapatkan dan rendahnya radiasi-radiasi yang mengganggu. Kelemahan dari metode ini secara fisik harus dihubungkan dengan pusat dari patch, dan kelemahan lainnya adalah bandwidth yang dihasilkan, yaitu bandwidth sempit. Metode lainnya yang pertama kali ditemukan oleh K.F. Lee, yaitu persatuan EMC yang berbeda dengan metode persatuan yang lain. Metode ini merupakan metode yang paling menguntungkan karena munculnya radiasi yang mengganggu sangat kecil dan bandwidth yang akan dihasilkan merupakan bandwidth yang lebar. Struktur feeder L-strip bertindak sebagai rangkaian resonansi LCC seri yang dihubungkan secara seri dengan elemen resonansi RLC paralel pada patch. Bagian horizontal pada feeder L-strip di dalam patch menghasilkan kapasitansi untuk mengimbangi serta mengurangi kerugian dari
induktansi yang disebabkan oleh bagian vertikal dari pencatu L-strip. Untuk patch antena pada pensatuan probe hanya dihasilkan induktansi di mana hal ini menyebabkan penurunan performansi bandwidth pada patch antena. Di sini mekanisme coupling yang lebih menonjol adalah kapasitif. Patch itu sendiri direpresentasikan oleh rangkaian resonansi RLC paralel. CC adalah kopling antara feeder L-strip dan patch. Kopling tersebut dikontrol oleh 3 faktor, yaitu panjang inset dari L-strip feeder, lebar patch, dan tinggi dari feeder L-strip. Perencanaan antena microstrip patch-sekular. Tahapan perencanaan antena pertama kali adalah menentukan karakteristik antena yang diinginkan, di mana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karakteristik antena yang dimaksud yaitu frekuensi kerja, return loss, phase WR, dan gain. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan karakteristik hasil yang diinginkan, yaitu frekuensi kerja 2,4 GHz, impedansi terminal 50 ohm, koaksial konektor SMA, FSWR kurang lebih 2, gain optimum dengan single patch. Setiap substrat memiliki parameter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ditentukan terlebih dahulu jenis substrat yang akan digunakan sebagai antena microstrip. Dimensi ground plane. Untuk dimensi minimum ground plane yang dibutuhkan oleh antena microstrip diberikan melalui persamaan berikut. AG sama dengan 6T plus A, dengan T sama dengan ketebalan substrat, A sama dengan panjang saluran pencatu ditambah diameter dimensi patch. Perancangan model antena microstrip patch sekular pada HFSS. Perancangan antena microstrip patch sekular dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dengan perancangan patch, perancangan saluran pencatu, perancangan ground plane, perancangan substrat atas dan bawah, dan perancangan pot saluran pencatu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perancangan substrat, perancangan patch, perancangan saluran pencatu, perancangan ground plane, perancangan pot saluran pencatu, perancangan boundary. Perancangan substrat. Adapun langkah-langkah untuk merancang patch ini adalah pilih item draw lalu pilih box. Masukkan nilai koordinatnya. Klik atribut tab dan kemudian isi namanya dengan substrat. Klik material dan kemudian ganti materialnya menjadi FR4 eksposi. Kemudian pilih warnanya sesuai keinginan dan kemudian atur transparansi warnanya. Perancangan patch. Langkah-langkahnya yaitu pilih item menu draw lalu pilih silinder. Masukkan nilai koordinatnya. Dalam hal ini kita harus benar-benar teliti dalam memasukkan nilai koordinat ini. Klik atribut tab dan kemudian isi namanya dengan patch. Klik material, kemudian ganti materialnya. Kemudian pilih warna sesuai keinginan dan kemudian atur transparansi warnanya. Perancangan saluran pencatu. Pilih item draw lalu pilih box. Masukkan nilai koordinatnya. Klik atribut tab dan kemudian isi namanya dengan feeder.
Klik material, kemudian ganti materialnya. Misalnya, copper. Kemudian pilih warnanya sesuai keinginan dan kemudian atur transparansi warnanya. Perancangan ground plane. Pilih item draw, lalu pilih box. Masukkan nilai koordinatnya. Klik atribut tab dan kemudian isi namanya dengan ground. Klik material, kemudian ganti materialnya menjadi copper. Kemudian pilih warna sesuai keinginan dan kemudian atur transparansi warnanya. Perancangan port saluran pencatu. Pilih item draw, lalu pilih rectangle. Tetapkan porosnya. Yang menjadi poros adalah sumbu Z. Masukkan nilai koordinatnya. Klik atribut tab dan kemudian ganti buat orientasinya menjadi global. Kemudian pilih warna sesuai keinginan dan kemudian atur transparansi warnanya. Perancangan boundary. Pilih item draw, lalu pilih box. Masukkan nilai koordinatnya. Klik atribut tab dan kemudian isi namanya dengan boundary. Klik material dan kemudian ganti materialnya dengan udara. Kemudian atur warna sesuai keinginan dan atur transparansi warnanya. Setelah semua langkah dilakukan, maka akan dihasilkan model antena microstrip patch sekular. Hasil simulasi rancangan antena patch sekular. Parameter-parameter yang disimulasikan pada antena microstrip patch sirkular ini yaitu return loss, VSWR, gain, dan pola radiasi. Antena microstrip merupakan antena yang sangat populer karena memiliki keunggulan dan memenuhi permintaan akan antena yang kecil dan ringan sehingga kompatibel dan mudah diintegrasikan. Antena microstrip memiliki banyak kelebihan, namun antena ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti gain yang rendah dan bandwidth yang sempit. Salah satu cara mengatasi gain yang rendah adalah merancang antena microstrip dengan konfigurasi array. Saat ini akan dirancang dan dianalisis antena microstrip array yang nantinya dapat digunakan dalam praktikum antena. Antena tersebut dirancang pada frekuensi 850 MHz. Bahan yang digunakan adalah PCB eksposi double layer dengan ketebalan bahan 1,3 mm dan konstanta dielektrik sebesar 4,7. Bentuk patch yang dibuat adalah segi 4, segitiga sama sisi, dan lingkaran. Antena microstrip tersebut diuji untuk mendapatkan nilai frekuensi resonansi, VSWR, dan pola radiasi yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil simulasi menggunakan perangkat lunak simulator microstrip i3D. Antena microstrip rectangular patch. Salah satu yang paling mudah dan paling banyak digunakan dalam perencanaan patch antena microstrip adalah rectangular patch antenna. Prinsip untuk menghitung dimensi patch pada antena persegi panjang sama dengan menghitung rectangular patch. Pada gambar 2.1 menunjukkan gambaran rectangular patch antena. Karena ketebalan substrat jauh lebih tipis daripada panjang gelombang, maka rectangular patch antena dianggap sebagai bidang planar 2 dimensi untuk lebih memudahkan dalam analisis.
Antena microstrip berbentuk persegi panjang pada telepon fiberglass. Antena microstrip berbentuk persegi panjang yang ditempelkan pada satelit telepon fiberglass mengalami perkembangan sangat pesat sejak teknologi satelit dipergunakan dalam komunikasi pada kendaraan bergerak seperti pesawat terbang. Antena yang terbuat dari potongan kecil materi konduksi pada dasar dielektrik di atas medium tertentu diartikan sebagai antena microstrip. Ingin mengetahui bagaimana konsep dasar perencanaan antena microstrip berbentuk persegi panjang? Apa saja ukuran kinerja dari antena yang dirancang? Bagaimana konsep bahan telepon fiberglass dapat dijadikan sebagai bahan pembuat antena microstrip? Dan berapa lebar panjang pola radiasi, bandwidth panjang dan lebar ground plane antena microstrip yang didapat? Analisa melakukan berupa berapa lebar antena, panjang dan lebar ground plane pola radiasi, dan bandwidth. Dengan mengatur beberapa parameter seperti frekuensi operasi antena, maka perencanaan diharapkan dapat memenuhi kriteria antena yang diinginkan. Perangkat microstrip telah sering digunakan sebagai elemen rangkaian gelombang mikro seperti saluran transmisi, filter, resonator, dan lain-lain. Beberapa percobaan bahan microstrip untuk resonator telah membuktikan bahwa bahan microstrip tidak terlalu baik untuk digunakan sebagai peradiasi. Walaupun demikian, terdapat beberapa sifat bahan microstrip yang khusus dan sangat berguna dalam aplikasi seperti bidang aeronautika dan persenjataan. Keistimewaan antena microstrip sebagai berikut. Bobot ringan, konformal, mengikuti bidang yang ditempelinya. Biaya produksi massa rendah. Beberapa keterbatasan antena microstrip sebagai berikut. Bandwidth yang dihasilkan sempit. Rugi-rugi bahan harus diperhatikan dalam perancangan. Meradiasi hanya setengah bidang bola. Pada berbagai aplikasi yang sangat mementingkan faktor dimensi, keterbatasan antena microstrip tersebut di atas dapat dikurangi dengan berbagai metode. Sebagai contoh, penguatan maksimum dapat diperbesar dengan cara menyusun antena tersebut. Antena microstrip terbuat dari 3 lapis bahan, yaitu lapisan konduktor, substrat, dielektrik, dan ground plane. Konduktor umumnya terbuat dari tembaga, aluminium, dan emas. Konstanta dielektrik dibuat rendah untuk meningkatkan medan limpahan yang berguna dalam radiasi. Dalam analisa ground plane terbuat dari bahan konduktor sempurna. Tetapi dalam aplikasi ground plane terbuat dari konduktor tak sempurna. Dalam proses pembuatannya, antena microstrip dapat dibentuk menjadi 3 jenis utama antena microstrip tempelan, atau dengan nama lain pads. Antena microstrip gelombang berjalan dan antena microstrip celah. Antena microstrip berbentuk persegi panjang, terdiri dari plat tipis konduktor pada salah satu sisi dielektrik, sedangkan pada sisi lainnya adalah konduktor dengan luas yang lebih besar dari bentuk tersebut. Jenis antena microstrip berbentuk tempelan dan celah seringkali digunakan dalam aplikasi perancangan dan simulasi dengan menggunakan program A3D. Perancangan antena microstrip dilakukan secara matematis berdasarkan pada materi dan referensi yang diperoleh dari hasil studi literatur. Hasil rancangan kemudian disimulasikan menggunakan software perancangan untuk mengetahui parameter antena.
Tahap pra-pembuatan antena ini penting untuk kualifikasi dari hasil rancangan apakah sudah sesuai atau belum dengan yang direncanakan. Simulasi terhadap antena microstrip sirkular meliputi mensimulasikan antena microstrip circular patch dengan infinite ground plane. Mensimulasikan antena microstrip circular patch dengan finite ground plane. Mensimulasikan perubahan dimensi dan ukuran finite ground plane pada antena microstrip. Konsep dasar ground plane. Karakteristik antena digambarkan sangat jauh untuk mengasumsikan ukurannya yang tidak terbatas dari substrat dan ground plane. Dalam prakteknya, ukuran dari keduanya terbatas dan akan mempengaruhi proses permanfaatasi antena microstrip. Keys dan Safai telah mempelajari efek dari finite ground plane ini. Terdapat daerah radiasi dan amplitudo eksitasi untuk berbagai macam mode. Bhattacharya telah menentukan efek dari finite ground plane ini untuk terhadap impedansi input, pola radiasi, efisiensi, dan gain. Radiasi di dekat arah broadside yang utama ditentukan oleh patch. Ukuran dari substrat dan ground plane yang terbatas akan mempengaruhi radiasi di dekat arah endfire, dan khususnya daerah di belakang antena. Hal ini menunjukkan bahwa pola radiasi dan berbagai macam mode tersebut secara sederhananya dapat dikendalikan oleh ground plane. Polarisasi. Polarisasi merupakan salah satu parameter antena yang digambarkan sebagai arah vektor gelombang medan elektrik yang diradiasikan. Polarisasi juga dapat diartikan sebagai arah getaran gelombang radio, atau dalam bahasa yang lebih tepat adalah arah medan elektrik gelombang radio yang dibangkitkan dari sebuah antena. Secara umum, medan elektrik antena mempunyai dua komponen dalam satu bidang. Dua komponen medan E ini mungkin mempunyai besar dan arah sudut yang berbeda. Kedua antena, baik pada pemancar maupun pada penerima, harus memiliki polarisasi yang sama agar gelombang yang dipancarkan dapat diterima secara maksimum. Jika kedua antena yang terpolarisasi secara linear tidak sama orientasinya, maka akan terjadi penurunan transfer energi akibat ketidaksetaraan. Pola radiasi. Karakteristik antena seperti bandwidth, front to back ratio akan lebih mudah ditentukan bila diketahui bentuk pola radiasinya. Pola radiasi antena didefinisikan sebagai gambaran secara grafis sifat-sifat radiasi medan jauh dari antena sebagai fungsi koordinat ruang. Sifat-sifat radiasi ini meliputi intensitas radiasi, kuat medan, dan polarisasi. Berdasarkan pola radiasinya, antena terbagi atas antena dengan pola radiasi isotropik, direksional, dan omnidireksional. Radiator isotropis didefinisikan sebagai hipotesis antena tanpa rugi yang mempunyai radiasi sebanding dalam semua arah. Meskipun pola seperti ini adalah pola yang ideal, secara fisik tidak mungkin direalisasikan. Namun, seringkali dijadikan acuan untuk menyatakan sifat keterarahan suatu antena.
Antena direksional adalah antena yang mempunyai sifat radiasi atau penerimaan gelombang EM yang lebih efektif pada suatu arah tertentu dibandingkan arah lainnya. Sedangkan antena omnidireksional adalah antena yang mempunyai pola direksional pada suatu bidang tertentu dan pola non-direksional pada bidang tegak lurus lainnya. Pengukuran pola radiasi dilakukan dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Hasil perhitungan dapat diplot pada grafik polar. Yang selanjutnya dapat dicari nilai negatif 3 dB bandwidth setengah dayanya. Nilai negatif 3 dB bandwidth setengah daya yang telah diketahui diploter terhadap fungsi frekuensi kerja baik untuk pola radiasi horizontal maupun pola radiasi vertikal. Pola radiasi dapat diukur dengan menggerakkan probe antena di sekitar antena yang diukur pada jarak yang tetap. Kemudian, mencatat respon sebagai fungsi koordinat pada radius konstan. Simulator antena A3D TM. A3D TM adalah sebuah program simulator 3 dimensi yang digunakan dalam simulasi, perencanaan, dan analisis aplikasi elektromagnetik oleh dunia industri ataupun pendidikan. Program ini dapat bekerja dengan akurasi tinggi, cepat, efisien, dan fleksibel dalam membantu desainer aplikasi dan teknologi elektromagnetik. Dengan simulasi RF atau rangkaian gelombang mikro dengan A3D-TM, kita dapat merancang, mengamati, dan menganalisis parameter antena. Parameter umum yang ada di antena microstrip. Yang pertama, impedensi masukan. Impedensi masukan adalah perbandingan atau rasio antara tegangan dengan arus. Impedensi masukan ini bervariasi untuk nilai posisi tertentu. Yang kedua, pola radiasi. Pola radiasi atau radiation pattern suatu antena adalah penyataan grafis yang menggambarkan sifat radiasi suatu antena pada medan jauh sebagai fungsi arah. Pola radiasi dapat disebut sebagai pola medan atau field pattern apabila yang digambarkan adalah kuat medan, dan disebut pola daya atau power pattern apabila yang digambarkan pointing vector. Untuk dapat menggambarkan pola radiasi ini, terlebih dahulu harus ditemukan potensialnya. Ada dua jenis pola radiasi, yaitu pola radiasi mutlak ditampilkan dalam satuan-satuan mutlak kekuatan atau daya medan. Pola radiasi relatif merujuk pada satuan-satuan relatif kekuatan atau daya medan. Kebanyakan ukuran pola radiasi relatif kepada antena isotropik dan metode transfer gain dipergunakan untuk menentukan gain mutlak antena. VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio. Bila impedensi saluran transmisi tidak sesuai dengan transceiver, maka akan timbul daya refleksi atau reflected power pada saluran yang berinterferensi dengan daya maju atau forward power. Interferensi ini menghasilkan gelombang berdiri atau standing wave yang besarnya bergantung pada besarnya daya refleksi. Return loss. Return loss adalah perbandingan antara amplitudo dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Return loss dapat terjadi akibat adanya diskontinuitas di antara saluran transmisi dengan impedensi masukan beban atau antena.
Pada rangkaian gelombang mikro yang memiliki diskontinuitas atau mismatch, besarnya return loss bervariasi tergantung pada frekuensi. Gain adalah perbandingan antara rapat daya persatuan unit antena terhadap rapat daya antena referensi dalam arah dan daya masukan yang sama. Gain suatu antena berlainan dengan gain kutub 4. Gain diperhatikan daya masukan ke terminal antena. Ada dua jenis parameter penguatan gain, yaitu absolute gain dan relative gain. Absolute gain didefinisikan sebagai perbandingan antara intensitas pada arah tertentu dengan intensitas radiasi yang diperoleh jika daya yang diterima oleh antena terradiasi secara isotropik. Relative gain didefinisikan sebagai perbandingan antara perolehan daya pada sebuah arah dengan perolehan daya pada antena referensi pada arah yang direferensikan juga. Daya masukan harus sama di antara kedua antena itu. Keterarahan atau directivity. Pengarahan atau directivity adalah sebagai perbandingan antara rapat daya maksimum pada berkas utama terhadap rapat daya rata-rata yang diradiasikan. Bandwidth suatu antena didefinisikan sebagai rentang frekuensi di mana kerja yang berhubungan dengan beberapa karakteristik seperti impedensi masukan, pola, bandwidth, polarisasi, gain, efisiensi VSWR, return loss, axial ratio memenuhi spesifikasi standar. Ada beberapa jenis bandwidth, diantaranya A. Impedance bandwidth, yaitu rentang frekuensi di mana patch antena berada pada keadaan matching dengan saluran pencatu. Hal ini terjadi karena impedensi dari elemen antena bervariasi nilainya tergantung dari nilai frekuensi. Nilai matching ini dapat dilihat dari return loss dan VSWR. Nilai return loss dan VSWR yang masih dianggap baik adalah kurang dari min 9,54 desibel dan 2 secara berurutan. Pattern bandwidth, yaitu rentang frekuensi di mana bandwidth sidepole atau gain yang bervariasi menurut frekuensi memenuhi nilai tertentu. Nilai tersebut harus ditentukan pada awal perancangan antena agar nilai bandwidth dapat dicari. Polarization atau axial ratio adalah rentang frekuensi di mana polarisasi atau linear atau melingkar masih terjadi. Nilai axial ratio untuk polarisasi melingkar adalah kurang dari 3 desibel. Polarisasi antena adalah polarisasi dari gelombang yang ditransmisikan oleh antena. Jika arah tidak ditentukan, maka polarisasi merupakan polarisasi pada arah gain maksimum. Polarisasi juga dapat didefinisikan sebagai gelombang yang diradiasikan dan diterima oleh antena pada suatu arah tertentu. Klasifikasi polarisasi. Polarisasi linear terjadi jika suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik di ruang memiliki vektor medan elektrik atau magnet pada titik tersebut selalu berorientasi pada garis lurus yang sama pada setiap waktu. Hal ini dapat terjadi jika vektor atau elektrik maupun magnet memenuhi hanya ada satu komponen. Dua komponen yang saling tegak lurus secara linear yang berada pada perbedaan fasa waktu atau 1800 atau kelipatannya. Polarisasi melingkar terjadi jika suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik memiliki vektor medan elektrik pada titik tersebut berada pada jalur lingkaran sebagai fungsi waktu. Polarisasi melingkar bagi menjadi dua, yaitu left hand circular polarization atau LHCP dan right hand circular polarization atau RHCP. Kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai jenis polarisasi melingkar adalah medan harus mempunyai dua komponen yang saling tegak lurus linear.
Kedua komponen tersebut harus mempunyai magnitudo yang sama. Kedua komponen tersebut harus memiliki perbedaan fase waktu pada kelipatan ganjil 900. Polarisasi elips terjadi ketika gelombang yang berubah menurut waktu memiliki vektor medan atau elektrik atau magnet berada pada jalur kedudukan elips pada ruang. Berikut ini gambar polarisasi elips. Kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan polarisasi elips adalah medan harus mempunyai dua komponen linear ortogonal. Kedua komponen tersebut harus berada pada magnitudo yang sama atau berbeda. Frekuensi resonansi. Sebuah antena dapat diartikan sebagai frekuensi kerja antena, di mana pada frekuensi tersebut seluruh daya dipancarkan secara maksimal. Pada umumnya, frekuensi resonansi menjadi acuan menjadi frekuensi kerja antena. Teknik pecatuan antena microstrip. Antena microstrip dapat dicatu dengan beberapa metode. Metode ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu terhubung atau contacting secara langsung ke patch radiator dengan menggunakan elemen penghubung. Tidak terhubung atau non-contacting, dilakukan pengkopelan medan elektromagnetik untuk menyalurkan daya di antena saluran microstrip dengan patch. Beberapa teknik pecatuan yang sering digunakan. Teknik pecatuan probe koaksial. Pada teknik ini, pencatuan dilakukan dengan cara melubangi patch untuk dihubungkan dengan elemen pecatu atau konektor. Kelebihannya, matching impedensi mudah didapatkan, rendahnya radiasi-radiasi yang mengganggu. Kekurangannya, secara fisik harus dihubungkan dengan pusat dari patch, bandwidth yang dihasilkan sempit. Teknik pecatuan microstrip line. Pada teknik ini, pecatuan dilakukan dengan cara menghubungkan line pecatuan dengan patch, di mana patch dan line pecatuan menggunakan bahan yang sama yang dipublikasi dengan cara di-etchingkan. Kelebihannya, mudah menghubungkan microstrip ke tepi patch secara langsung. Kekurangannya, matching impedensi tidak sesuai atau tidak terjadi matching impedensi yang diharapkan. Akan muncul radiasi yang tidak diinginkan dari line pencatuan. Teknik pecatuan electromagnetically coupled. Pada teknik ini tidak terdapat kontrak metalik antara patch dengan elemen lainnya. Pencatuan pada patch dilakukan dengan cara coupling elektromagnetik dari elemen pencatunya. Kelebihannya, munculnya radiasi yang mengganggu sangat kecil. Bandwidth yang dihasilkan merupakan bandwidth yang lebih lebar. Keuntungan dari antena microstrip, bentuknya yang mungil dan tipis memakan tempat lebih sedikit dari rekannya antena parabola untuk fungsi yang sama. Dengan bentuknya yang sederhana, efisien, ekonomis, dan mudah dibuat, antena yang memiliki massa ringan mudah untuk difabrikasi, dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan, dan ukurannya kecil dibandingkan dengan antena jenis lainnya. Antena microstrip adalah salah satu jenis antena wireless yang paling populer digunakan saat ini. Ada beberapa alasan kenapa antena microstrip sangat terkenal. Sangat mudah difabrikasi, selaras dengan permukaan non-planar, sangat murah karena hanya dengan menggunakan papan cetak sirkuit, fleksibel sehingga menghasilkan berbagai macam pola dan polarisasi yang berbeda. Strukturnya sangat kuat. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang selama satu periode. Dalam sistem komunikasi, khususnya dalam pembuatan antena, panjang gelombang merupakan faktor utama untuk merancang antena. Daerah medan antena. Daerah medan antena merupakan pembatas dari karakteristik gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh antena. Daerah medan antena dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, daerah medan dekat reaktif. Daerah medan ini didefinisikan sebagai bagian dari daerah medan dekat di sekitar antena, di mana medan reaktif lebih dominan. Yang kedua, daerah medan dekat radiasi.
Daerah ini didefinisikan sebagai daerah medan antena antara daerah medan dekat reaktif dan daerah medan jauh, di mana medan radiasi lebih dominan dan distribusi medan bergantung pada jarak dari antena. Dan yang terakhir adalah daerah medan jauh. Daerah medan jauh merupakan daerah antena di mana distribusi medan tidak lagi bergantung kepada jarak dari antena. Selanjutnya, pola radiasi antena mempunyai beberapa parameter yang terdiri dari 1. Mayor lobe. Mayor lobe adalah bagian pola radiasi pada daerah tertentu yang memiliki nilai radiasi maksimum. Yang kedua, minor lobe. Minor lobe adalah bagian pola radiasi yang terdiri dari side lobe dan back lobe. Minor lobe biasanya merupakan bagian pola radiasi yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah side lobe. Side lobe adalah bagian pola radiasi yang terletak di samping mayor lobe dan merupakan bagian minor lobe yang terbesar. Biasanya memiliki alah yang tegak lurus dengan main lobe. 4. Back lobe. Back lobe adalah bagian pola radiasi yang membentuk sudut 1800 terhadap arah radiasi antena. Arahnya bertolak belakang dengan mayor lobe. Yang kelima, half power beamwidth. Lebar berkas di antara sisi-sisi mayor lobe yang nilai dayanya setengah dari nilai maksimum mayor lobe. Yang keenam, first null beamwidth adalah lebar berkas di antara sisi-sisi mayor lobe yang nilai dayanya 0. Yang ketujuh adalah front to back ratio. Front back to ratio adalah perbandingan antara main lobe terhadap back lobe. Berdasarkan pola radiasinya, antena dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, antena isotropis. Antena ini ideal yang memancarkan atau menerima radiasi. Yang kedua, antena terarah. Antena yang mampu memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik pada arah tertentu saja. Sedangkan yang ketiga, antena omnidireksional. Antena yang pola radiasinya memancar sama besar ke beberapa bidang saja. Bahan antena microstrip. Langkah pertama, menentukan nilai konstanta dielektrik lapisan bahan yang akan digunakan untuk membuat antena microstrip. Penentuan panjang dan lebar elemen paradiasi. Bidang segi 4. Dalam merancang bidang antena microstrip, segi 4 ada beberapa perhitungan yang perlu diketahui, di antaranya panjang dan lebar dari bidang segi 4 tersebut. Berikut adalah gambar desain geometri antena microstrip array bidang segi 4. Penentuan jari-jari elemen paradiasi bidang lingkaran. Dalam merancang bidang antena microstrip lingkaran, parameter yang harus dicari adalah nilai jari-jari atau radius bidang microstrip lingkaran. Dan berikut adalah desain geometri antena microstrip array bidang. Selanjutnya penentuan bidang sisi elemen paradiasi bidang segitiga sama sisi. Dalam merancang bidang antena microstrip segitiga sama sisi, ada beberapa perhitungan yang perlu diketahui, yaitu panjang sisi dari bidang segitiga tersebut. Dan berikut adalah gambar dari desain geometri antena microstrip array bidang segitiga sama sisi. Perancangan dan pembuatan antena. Perancangan antena. Perancangan diawali dengan menentukan frekuensi kerja antena microstrip, jenis lapisan bahan, nilai konstanta dielektrik lapisan bahan, tebal lapisan bahan, penentuan jarak antar elemen, dan penentuan panjang dan lebar saluran microstrip. Antena microstrip array ini akan dirancang sebagai pemancar dan menerima untuk praktikum antena dengan konstanta dielektrik FR4. Simulasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IE3D V12 untuk memperoleh bentuk dan parameter antena microstrip. Berikut adalah tahap-tahap yang diperlukan untuk membuat dan mensimulasikan antena microstrip array. Yang pertama, perancangan model antena microstrip array. Yang kedua, simulasi dari model yang diperoleh array. Yang ketiga adalah pembuatan model antena microstrip array. Dan yang keempat adalah pengujian antena microstrip array, WLAN. Contoh microstrip dalam penggunaan WLAN dapat dilihat dari gambar. Dalam gambar dapat dilihat, microstrip yang digunakan adalah antena microstrip array yang berfungsi untuk menambah penguatan pada WLAN.
mobile satelit. Pada gambar terlihat antena microstrip array digunakan dalam sistem komunikasi mobile satelit pada rentang frekuensi 2,5 sampai 2,6 GHz. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.